Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump berencana menjatuhkan sanksi penuh terhadap Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Ancaman itu muncul setelah ICC membuka penyelidikan dugaan kejahatan perang Israel di Gaza. Lembaga itu menuding adanya praktik pengusiran paksa dan pembatasan bantuan kemanusiaan. Sejak 7 Oktober 2023, lebih dari 65.000 warga sipil dilaporkan tewas akibat konflik. ICC menegaskan semua pihak termasuk Israel dan Hamas dapat menjadi subjek penyelidikan jika ada bukti pelanggaran. Jaksa ICC Karim Khan bahkan telah mengajukan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, serta beberapa pemimpin Hamas. Langkah ini memicu protes keras dari Amerika Serikat. Mereka menilai ICC melampaui kewenangannya dan menganggap upaya itu sebagai ancaman kepentingan nasional. Selama ini Amerika sudah menjatuhkan sanksi terbatas berupa pembekuan aset dan larangan visa terhadap sejumlah pejabat ICC. Namun kini muncul wacana memasukkan seluruh lembaga ICC ke dalam daftar sanksi. Jika diterapkan, sanksi tersebut akan berdampak pada staf, administrasi, dan sistem keuangan pengadilan internasional itu. Beberapa laporan menyebut ICC bahkan telah mempercepat pembayaran gaji staf sebagai antisipasi blokade keuangan. Resiko lain adalah hilangnya dukungan dari sektor perbankan, logistik, dan teknologi yang khawatir terkena sanksi sekunder dari Amerika. Presiden Donald Trump mengecam langkah sejumlah negara barat yang mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Dalam sidang PBB di New York Selasa 24 September, Trump menilai pengakuan itu memberi legitimasi bagi Hamas. Ia menyebut langkah itu berbahaya dan bisa memperburuk proses perdamaian. Menurut Trump, pengakuan Palestina sama saja memberi hadiah politik kepada Hamas atas serangan 7 Oktober 2023. Ia mendesak komunitas internasional fokus menekan Hamas agar membebaskan sandera. Nada serupa juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Duta Besar Israel untuk PBB, Dani Danon, menyebut pengakuan negara barat sebagai sandiwara politik yang tidak membawa dampak nyata pada perdamaian. Di sisi lain, sejumlah negara barat termasuk Prancis, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal baru-baru ini resmi mengakui negara Palestina. Pemerintah negara-negara tersebut menilai penderitaan warga Palestina sudah berada pada titik kritis. Ribuan warga sipil menjadi korban akibat serangan Israel di Gaza. Pemerintah Italia mengirimkan kapal perang fregat Fasan untuk memberikan bantuan kepada armada Sumut Flotilla yang diserang drone Israel di perairan internasional dekat Yunani pada Rabu 24 September. Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, mengecam keras insiden tersebut. Ia menyebut konvoi laut yang membawa bantuan untuk Gaza itu menjadi target Israel. Global Sumut Flotilla adalah armada kapal internasional yang berisi aktivis, relawan kemanusiaan, dan anggota parlemen dari beberapa negara. Flotilla Global Sumut terdiri dari sekitar 50 kapal sipil. Armada ini membawa aktivis dan bantuan kemanusiaan untuk menembus blokade laut Israel terhadap jalur Gaza. Serangan drone berlangsung pada malam hari selama hampir 3 jam. Menurut keterangan aktivis, drone menjatuhkan granat kejut dan bubuk gatal yang merusak layar sejumlah kapal. Sebelum itu, sistem komunikasi Flotilla diretas dengan siaran musik keras. Pihak Flotilla menuding Israel berada di balik serangan tersebut. Mereka juga menyebut Israel dan sekutunya melakukan jamming komunikasi serta peledakan di atas kapal. Sementara Kementerian Luar Negeri Israel membantah mengomentari serangan drone. Israel meminta Flotilla menurunkan bantuan di pelabuhan Israel agar distribusi ke Gaza dikendalikan oleh otoritas setempat. Israel meminta Flotilla menurunkan bantuan di pelabuhan Israel agar distribusi ke Gaza dikendalikan otoritas setempat. Israel menegaskan tidak akan mengizinkan kapal asing menembus blokade laut yang disebut sah secara hukum. Namun Flotilla menolak usulan tersebut dan menegaskan akan terus berlayar menuju Gaza. Militer Israel melaporkan sebuah drone yang diluncurkan di Yaman menghantam kota Eilat di pesisir Laut Merah pada Rabu 24 September. Serangan ini menyebabkan sedikitnya 22 orang terluka. Dalam pernyataan resminya, militer Israel menyebut drone tersebut jatuh di area Eilat setelah sistem pertahanan udara gagal mencegatnya. Kelompok Houthi Yaman mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Juru bicara Houthi, Yahya Sari, mengatakan operasi dilakukan dengan sejumlah drone dan berhasil mencapai target. Ia menyebut serangan diarahkan ke beberapa lokasi militer Israel di wilayah al-Rasras dan Beersheba. Menurut laporan Al Jazeera, ini bukan pertama kalinya Eilat menjadi sasaran serangan drone Houthi.
Militer Israel IDF merilis sebuah rekaman yang diklaim memperlihatkan anggota Hamas menembakkan senjata dari kompleks Rumah Sakit Al-Shifa Kota Gaza, Rabu 24 September. Dalam pernyataannya, IDF menuding Hamas secara sistematis mengeksploitasi infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit, untuk melancarkan serangan. Tindakan itu menurut IDF tidak hanya bisa membahayakan pasien, tetapi juga tenaga medis serta warga sipil yang berada di sekitar lokasi. Militer Israel menegaskan akan tetap melanjutkan operasi militer di Gaza dan mengklaim berusaha melindungi warga sipil. Al-Shifa, rumah sakit terbesar di kota Gaza, sejak lama menjadi pusat perdebatan dalam konflik berkepanjangan tersebut. Israel berulang kali menuduh Hamas menjadikan fasilitas rumah sakit itu sebagai markas dan tempat penyimpanan senjata. Sementara pihak Palestina dan sejumlah lembaga kemanusiaan menolak klaim tersebut. Pernyataan terbaru IDF ini diperkirakan akan kembali memicu kontroversi, terutama di tengah sorotan dunia internasional terhadap serangan militer Israel yang berdampak besar bagi warga sipil Gaza. Sementara itu, data otoritas kesehatan Gaza mencatat lebih dari 65.000 warga Palestina telah tewas sejak perang meletus pada Oktober 2023 akibat serangan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.